Dia hingga nyata pada yang hampir mati, pada orang yang dahaga air hidup diberi. Hati yang rendah dan suci Tuhan lihat dan terima. Orang buta dalam hati dapat lihat darahnya. Angkat Dia juru selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat Dia dan tinggikan juru selamat dunia, agar Dia kelihatan pada segenap manusia. Banyaklah orang yang rindu akan lihat mukanya, yang berhati ingin dulu sekarang datang padanya. Angkat Dia juru selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat Dia yang mulia, Putra Allah yang tinggi, oleh kasih karunia-Nya yang berdosa disuci. Kabarkan kematian-Nya, Tuhan berkemurahan. Padanya adalah kuasa untuk keselamatan. Angkat Dia juru selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa.
Sembah puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani Gereja Masaya Advent hari ke-7 Konferen Jawa Kawasan Timur, di mana sepanjang 2 pekan kita akan mengikuti ibadah kebaktian kebangunan rohani ini dengan satu tema, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Sungguh adalah kebahagiaan bagi kita bila mana kita masih terus menyempatkan diri untuk berada pada situasi rohani ini. Pastikan saudara sekalian, saudara mendapatkan berkat khusus melalui KKR online ini. Kita tiba di malam yang kedua dengan pembahasan yang cukup menarik. Kita bersyukur karena malam kedua ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Ebenezer Sembiring. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana di antara saudara-saudara kalian yang rindu untuk didoakan, ingat yang rindu untuk didoakan, saudara bisa mengirimkan akan pesan doa saudara di chat komentar Zoom atau YouTube atau Facebook di Advent KJKT. Dan saudara bisa mengirimkannya di nomor 0877 5577 0330. Saudara bisa perhatikan di running tag yang akan ditampilkan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, KKR Kebaktian Kebangunan Rohani online, takutlah akan Allah dan muliakanlah akan Dia. Hari kedua, mari kita akan ikuti bersama-sama. Sebagai lagu buka kita pada malam hari ini, kita akan membuka dari lagu Sion nomor 446, Allah utus putranya. Allah utus Yesus putranya, Dia telah datang ke dunia. Dia telah mati sebagai tebusan, kuburnya yang kosong bukti Yesus hidup. Yesus hidup, hari esok cerah. Yesus hidup, takut lenyap, karena ku tahu Yesusku hidup. Hidupku pun berarti karena Dia hidup. Betapa senang ku peluk Yesus, baik Tuhan di tanganku. Tapi yang lebih bahagia, kirimannya ku selamat. Yesus hidup, Yesus hidup, hari esok cerah. Yesus hidup, takut lenyap, karena ku tahu Yesusku hidup.
Mari saya undang untuk kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah berkemurahan, kami bersyukur oleh karena kami boleh bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami boleh kembali datang di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani online ini. Kami hendak memulaikan akan acara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin akan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian, baik di dalam doa, di dalam puji-pujian, bahkan hamba Tuhan yang akan mengambil firman Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi beliau. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, para pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah roh yang sama, urapan yang sama menjadi bagian kami, sehingga kami benar-benar diberkati di sepanjang acara ini. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun atas pelanggaran dosa kami, dan menyerahkan akan acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah hati kita disegarkan, iman kita diangkat oleh lagu pujian yang akan dibawakan duet Bella dan Eki. Jangan ditaklukkan oleh godaan
Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan memasuki ruang firman Tuhan. Dan sebelum kita akan memasuki firman Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian kita sebagai lagu tema kita. Lagu Sion nomor 390, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di sorga, kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan yang kami rasakan, oleh karena pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan, dan berkati semua peralatan yang kami gunakan, agar pesan Tuhan boleh kami terima dengan baik pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali pada malam yang kedua, Kebaktian Kebangunan Rohani Online yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Conference Jawa Kawasan Timur. Tadi malam kita sudah diberkati dengan pekabaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sugi Sitorus. Dan tema besar kita sepanjang KKR ini, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, yang diambil dari pekabaran 3 malaikat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Tadi malam kita telah membahas bahwa alasan kita untuk takut kepada Allah, menyembah Allah adalah karena Dia pencipta kita. Malam hari ini kita akan membahas satu pelajaran yang sangat penting. Alasan yang kedua mengapa kita harus takut kepada Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, karena Dia adalah Allah penebus kita manusia. Nah, dalam kitab Kejadian kita dapati satu catatan yang sangat penting, bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi selama 1 pekan penciptaan. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi dan segala isinya. 1 hari, hari yang ke-7 Tuhan beristirahat, Dia berhenti menciptakan 1 hari Sabat, dan manusia dan segala isi dunia ini Tuhan ciptakan selama 1 pekan penciptaan, termasuk hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan beristirahat. Pada waktu Allah menjadikan langit, bumi dan segala isinya, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan sungguh amat sangat sempurna. Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan segala isi dunia, termasuk manusia, Tuhan ciptakan dengan begitu sangat sempurna. Ada satu catatan saya baca untuk melihat betapa sempurnanya ciptaan Tuhan di Taman Eden pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa.
Dikatakan di Taman Eden itu tidak ada satu helai daun pun yang terlepas atau yang rontok dari tangkainya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan dengan perbedaan yang ada hari ini, betapa sungguh mulia agung Taman Eden beserta segala isinya yang Tuhan ciptakan pada minggu penciptaan itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama setelah minggu penciptaan itu selesai, manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan, Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa. Kita dapati dalam kitab Kejadian Tuhan berkata supaya Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah yang Tuhan larang yang ada di tengah-tengah taman itu. Kemudian setan menghasut Adam dan Hawa dan mereka melanggar perintah Tuhan dan kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar perintah daripada Tuhan. Kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya dosa bukan dimulai di Taman Eden. Ada satu catatan yang ditulis di dalam Alkitab bahwa sesungguhnya dosa ini sudah dimulai di sorga dan berlanjut ke dunia ini yang Tuhan telah ciptakan. Jadi Alkitab mencatat bahwa dosa ini sudah ada sebelumnya, sebelum mereka ataupun sebelum Adam dan Hawa digoda oleh setan di Taman Eden dan jatuh ke dalam dosa. Dari mana asalnya dosa ini? Di dalam Alkitab Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-12 dan atau sampai ayat yang ke-17. Di sana diberikan satu catatan bahwa dosa sebenarnya sudah dimulai di sorga. Ada satu ciptaan Tuhan yang lain, yaitu Lucifer, pemimpin daripada para malaikat yang Tuhan ciptakan begitu sempurna. Yehezkiel mencatat dia adalah gambar kesempurnaan, penuh hikmat, elok sempurna. Dia itu adalah malaikat kerub di gunung Allah yang kudus. Itu adalah ciptaan Tuhan, Lucifer, pemimpin malaikat yang ada di sorga yang mengadakan pemberontakan terhadap Allah. Kemudian Yesaya pasal yang ke-12 juga memberikan catatan yang sama, memperjelas apa yang kitab Yehezkiel katakan, bahwa Lucifer ini ciptaan Tuhan yang ada di sorga. Ia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin menjadi sama dengan Allah, ingin mencapai puncak jabatan, ingin mendapatkan tahta kemuliaan seperti yang Allah miliki, dan ingin mendapatkan pemerintahan, kekuasaan seperti yang Allah miliki. Dan itulah kemudian setan atau Lucifer yang memulai dosa sudah di sorga dan diteruskan ke bumi atau dunia yang Tuhan telah ciptakan. Inilah juga yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh buka Alkitabnya dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9 berkata, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini sekilas yang saya mau katakan bahwa dosa sebenarnya sudah dimulai di sorga dan diteruskan ke bumi ini. Di dunia yang baru Tuhan ciptakan, di Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden pada mula-mula penciptaan itu. Apa yang setan katakan kepada Adam dan Hawa ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat ini mengatakan bagaimana setan memberikan tipu daya, bujuk rayu, dan kepalsuan kepada Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa kemudian jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang paling penting yang akan kita lihat adalah apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan telah lakukan
kepada Adam dan Hawa segera setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, berbagai penderitaan dan pergumulan dialami oleh manusia. Sejak manusia melanggar perintah daripada Tuhan, sejak manusia Adam dan Hawa mengikut apa yang setan katakan, dia jatuh ke dalam dosa dan berbagai persoalan penderitaan dialami oleh manusia. Kalau saya ringkaskan kitab Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan, problema adalah menjadi realita kehidupan yang harus dialami oleh manusia yang ada di dalam dunia yang sudah berdosa. Problema yang pertama, Kejadian pasal 3 mencatat, problema teologia, hubungan antara manusia dengan Allah terganggu. Kejadian pasal 3 mencatat pada waktu Adam dan Hawa berdosa, ketika Allah datang ke taman itu, Adam dan Hawa justru lari bersembunyi, yang sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Karena Adam dan Hawa sudah berdosa, manusia itu takut kepada Allah pada waktu dia datang ke Taman Eden. Problema yang kedua adalah problema sosiologi, hubungan antar sesama. Ketika Allah bertanya kepada Adam, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular dan seterusnya. Ini menunjukkan hubungan manusia satu dengan yang lain mulai rusak, terganggu, dan lain sebagainya oleh karena dosa. Problema ekonomi ini juga dialami oleh Adam dan Hawa. Dia harus bekerja dengan keras, mengeluarkan keringat, berpeluh untuk mencari nafkah yang sebelumnya ini tidak pernah terjadi sebelum mereka berdosa. Problema medis ini tidak pernah dialami manusia sebelum mereka berdosa. Alkitab Kejadian pasal 3 mencatat Hawa akan merasakan sakit ketika dia akan melahirkan. Ini oleh karena akibat dosa yang dialami oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Problema yang berikut adalah problema ekologi, ekosistem, lingkungan kita menjadi rusak oleh karena dosa. Kejadian pasal 3 mencatat tanah mengeluarkan semak duri dan lain sebagainya. Lingkungan manusia sudah menjadi rusak oleh karena dosa. Hari ini kita sedang menghadapi pandemik COVID-19, lingkungan yang sudah rusak dan lain sebagainya. Ini sebenarnya secara prinsip sudah ada di Kejadian pasal yang ketiga, di mana lingkungan di mana kita tinggal sudah menjadi rusak oleh karena dosa. Dan problema yang berikut adalah problema zoologi. Binatang-binatang juga terkutuk. Kejadian pasal 3 mencatat ular yang tadinya binatang yang sangat cerdik, yang cerdas dan sangat menarik bagi manusia, tetapi itu menjadi sebuah kejijikan dan dia terkutuk, harus berjalan dengan perutnya dan lain sebagainya. Ini menggambarkan bahwa akibat dosa, berbagai persoalan, problema, masalah dialami oleh manusia. Tetapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang terbesar daripada dosa adalah maut kekal. Kematian kekal adalah persoalan yang terbesar. Problema ekonomi masalah, problema lingkungan masalah, problema sosiologi masalah, dan penderitaan-penderitaan yang lain. Tetapi masalah yang terbesar daripada dosa tidak lain adalah maut kekal. Dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi persoalan yang terbesar daripada dosa adalah kematian kekal. Kita akan lihat apa yang Allah lakukan kepada Adam dan Hawa segera setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Kitab Kejadian pasal 3, di mana di sana menceritakan kejatuhan manusia, dan di pasal 3 juga Allah merencanakan sebuah rencana keselamatan. Allah mendeklarasikan, memproklamasikan, mengumumkan sebuah rencana keselamatan pada waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak membiarkan manusia hidup di dalam kebingungan untuk sekian lama. Segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung memberitahu rencana keselamatan.
Allah langsung mengumumkan, memproklamasikan tentang sebuah rencana keselamatan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Inilah proklamasi rencana keselamatan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saya mau baca, Bapak Ibu boleh ikuti. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah proklamasi rencana keselamatan pertama kali Tuhan ucapkan segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Di pasal yang sama diceritakan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan di pasal yang sama juga Allah memberitahu manusia bahwa Dia telah membuat sebuah rencana keselamatan untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya apa yang Tuhan lakukan? Setelah Allah mengumumkan rencana keselamatan bahwa ada seorang keturunan wanita yang akan menebus dosa atau menebus manusia dari dosa, Allah lakukan yang berikut dalam Kejadian 3 ayat 21. Ayat yang berikut di dalam pasal yang sama. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Yang kemudian Allah buat adalah Allah membuat sebuah alat peraga. Allah membuat sebuah simbol, lambang, bayangan bahwa ada satu korban yang satu hari kelak akan menebus manusia yang jatuh ke dalam dosa. Itulah yang diilustrasikan dengan binatang yang disembelih, kulitnya diambil dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan inilah ilustrasi, alat peraga, bayangan, lambang, dan simbol dari rencana keselamatan melalui sebuah korban binatang yang tersembelih hari itu untuk dijadikan pakaian daripada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya di dalam tulisan para nabi kita dapati banyak nubuatan-nubuatan tentang kelahiran juru selamat yang akan datang ke dunia ini. Mungkin hanya beberapa yang saya mau sebutkan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 salah satu. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nabi Yesaya lebih kurang 400-500 tahun sebelum Yesus lahir sudah memberitahu akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dari perempuan muda. Perempuan muda di sini berarti adalah perempuan perawan yang masih muda, yang belum menikah, dan dia akan menamakan anak itu Immanuel. Jadi kata Immanuel sebenarnya sudah ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan juga ada di dalam ayat yang lain, Yesaya pasal 5 ayat yang ke-9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada ratusan ayat yang menubuatkan kelahiran juru selamat manusia yang Allah telah umumkan di Taman Eden pada waktu manusia berdosa, yang Allah telah ilustrasikan dengan korban yang dia sembelih. Para nabi mencatat ratusan nubuatan tentang kelahiran juru selamat yang dinantikan dan yang diperlukan manusia karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Lebih kurang 4.000 tahun lamanya manusia itu menunggu juru selamat yang dijanjikan. Sejak diumumkan di Taman Eden bahwa keturunan seorang wanita akan meremukkan kepala ular, lambang dari setan, lebih kurang 4.000 tahun lamanya manusia menunggu kegenapan daripada janji nubuatan itu. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
4.000 tahun setelah proklamasi berita keselamatan itu diberitakan, seorang wanita yang bernama Maria didatangi oleh seorang malaikat dalam Lukas 1 ayat 31 mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan dalam peristiwa yang berikutnya, Lukas 2 ayat yang ke-11, malaikat-malaikat memberikan pengumuman, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Inilah proses rencana keselamatan yang terus Tuhan kerjakan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan umumkan rencana itu. Tuhan buat sebuah lambang ilustrasi alat peraga untuk membayangkan juru selamat itu. Sampai kemudian sang juru selamat itu benar-benar lahir sebagai manusia dan ada di tengah-tengah dunia ini. Ada sebutan mengatakan tidak ada seorang pun dapat menjadi juru selamat sesama manusia. Para nabi, tokoh agama, orang terkenal, orang hebat, ilmuwan tidak dapat menjadi juru selamat manusia. Tidak dapat menebus dosa manusia. Satu-satunya yang dapat menebus dosa manusia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan mengambil dosa yang telah menjadi penderitaan dan juga sudah menjadi bagian daripada manusia. Itu sebabnya Yohanes juga memberikan gambaran tentang Yesus dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada waktu Yohanes melihat kepada Yesus, dia tunjuk Yesus dan dia katakan Yesus itu adalah anak domba Allah. Ini menggambarkan anak domba yang lebih kurang selama 4.000 tahun disembelih. Sebenarnya tidak lain, ini adalah lambang daripada Yesus Kristus yang asli sebagai anak domba Allah. Dan Yesus juga memberikan pengakuan yang sama. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus Kristus sang juru selamat yang Yesaya katakan Immanuel, seorang putra yang lahir ke dunia ini. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi rencana keselamatan dilakukan ataupun didelegasikan kepada Yesus Kristus yang adalah Allah dan dia sudah menjelma menjadi manusia melalui satu perjalanan rencana keselamatan yang luar biasa. Saya mau kasih tunjuk kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara bagaimana proses rencana keselamatan yang Yesus lakukan untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Rencana keselamatan telah digenapi oleh Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia ini, sebenarnya dia sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Bahkan Alkitab menyebutkan dia sudah direncanakan jauh sebelumnya. Dinubuatkan oleh para nabi seperti yang tadi kita sudah baca dalam kitab Mika, Yesaya, dan ada ratusan nubuatan yang lain. Kemudian setelah dinubuatkan diumumkan oleh Allah. Itulah tadi di Kejadian pasal 3 ayat 15 Tuhan mengumumkan rencana keselamatan itu. Setelah diumumkan rencana keselamatan itu diilustrasikan dengan alat peraga korban-korban dan ini berlangsung lebih kurang 4.000 tahun. Ketika orang-orang Israel pada perjanjian lama, mereka mempersembahkan korban. Ini adalah ilustrasi daripada pengorbanan Yesus Kristus. Setelah diilustrasikan atau dibayangkan dengan alat peraga rencana keselamatan melalui korban, Yesus Kristus lahir sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Setelah dia lahir, dia hidup sebagai manusia, tetapi dia tidak berdosa. Kemudian dia diurapi menjadi Mesias, dia dibaptiskan. Pada pembaptisannya lebih kurang pada tahun 27 oleh Yohanes, dalam Alkitab kita bisa baca. Kemudian setelah dia diurapi sebagai Mesias, dia kemudian mati di kayu salib. Setelah dia mati di kayu salib,
dia bangkit dari kubur. Setelah bangkit dari kubur, dia naik ke sorga. Dan setelah dia naik ke sorga, hari ini dia sedang menjadi imam besar yang mengantarai kita. Dan ada satu yang terakhir yang kita sedang tunggu dalam proses rencana keselamatan. Dia akan datang kali yang kedua untuk menyelesaikan secara keseluruhan rencana keselamatan. Bapak Ibu Saudara perhatikan betapa sempurna, betapa agung mulianya rencana keselamatan yang Tuhan buat. Dia sudah dinubuatkan, kemudian diilustrasikan. Dia lahir sebagai manusia, dia hidup sebagai manusia, dia dibaptiskan, dia mati di kayu salib, dia bangkit dari kubur, dia naik ke sorga, dia mengantarai kita sebagai imam. Dan yang terakhir dia katakan, aku akan datang kali yang kedua. Dan mungkin ini akan ada pembahasan yang berikut. Karena kedatangan Kristus yang kedua, ini adalah tahap akhir dari sebuah rencana keselamatan. Allah telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dengan demikian ada keselamatan bagi kita manusia yang sudah berdosa. Tanpa itu kita tidak ada pengharapan. Berbagai persoalan kita alami. Tapi masalah yang terbesar dari dosa sesungguhnya adalah kematian kekal. Tetapi kematian kekal itu pun Yesus Kristus telah tanggung di kayu salib. Dan dia sudah pikul itu menggantikan kita yang seharusnya mengalami kematian kekal. Seharusnya kita yang berdosa yang harus mati. Karena Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah kematian. Siapa yang berdosa kematian, maut kekal upahnya. Tetapi Yesus mengambil alih hukuman kematian yang harus kita tanggung di dalam hidup kita. Ada satu ayat Alkitab yang sangat baik untuk menjelaskan pengorbanan apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 berkata, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, ataupun lebih jelasnya, Yesus Kristus yang walaupun Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah gambaran Filipi pasal 2 mengatakan apa yang Yesus lakukan. Yang walaupun dia Allah, dia sebenarnya Allah di sorga, tetapi dia tidak mempertahankan kedudukannya sebagai Allah. Tetapi dia mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia. Lebih daripada itu, dia mengorbankan dirinya untuk mati. Dan kematiannya adalah juga kematian yang paling hina, yaitu kematian di kayu salib. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman itu kematian di kayu salib adalah kematian yang paling mengerikan. Kematian di kayu salib adalah kematian yang dilakukan kepada penjahat-penjahat yang extraordinary crime, penjahat-penjahat kelas kakap. Dan orang-orang yang dihukum mati di kayu salib, ini adalah orang-orang yang sangat-sangat dibenci oleh karena kejahatannya. Kayu salib selalu dibuat di sebuah tempat yang agak tinggi, supaya orang gampang melihat orang-orang yang disalibkan di tempat itu. Kayu salib untuk hukuman penjahat-penjahat yang tidak biasa akan dibuat di persimpangan-persimpangan jalan yang mudah dilihat orang. Karena tujuannya ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berbuat jahat supaya belajar dari orang yang dihukum di kayu salib. Karena kematian di kayu salib adalah kematian yang sangat memalukan. Dan itulah yang Yesus tanggung. Yang sebenarnya dia bukan karena dosanya, tetapi karena dosa saya, dosa saudara, Yesus mati untuk menebus kita. Kematian Yesus
disalib. Sudah lunas membayar upah dosa, yaitu kematian kekal bagi setiap orang berdosa. Pada waktu dia mati di kayu salib, dia lunas menggantikan kematian kekal yang harusnya kita tanggung. Upah dosa adalah kematian. Kematian yang kekal. Bukan kematian yang besok lusa kita alami. Kematian besok lusa kita alami itu adalah akibat dosa. Tetapi upah dosa itu adalah maut kekal. Dan yang kedua yang saya mau katakan, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali akan membayar lunas akibat-akibat dosa. Jadi kalau kematian Yesus di kayu salib itu membayar lunas upah dosa, dia sudah mati untuk kita, dan kematian kekal sudah dia tanggung bagi setiap orang yang mau menerima dan percaya kepadanya. Tetapi hari ini kita masih belum terbebas dari akibat-akibat dosa. Masih banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami. Masih banyak masalah-masalah yang kita alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus yang sudah menebus kita dari dosa tidak berhenti di sana. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan menyelesaikan akibat-akibat dosa, penderitaan-penderitaan yang masih kita alami hari ini. Upah kekal Yesus telah tanggung, yaitu upah kematian karena dosa. Akibat dosa Tuhan akan selesaikan pada waktu dia datang kali yang kedua. Saya mau tutup satu ilustrasi pada malam hari ini tentang satu cerita, kisah nyata dari sebuah pengalaman yang terjadi beberapa waktu yang lalu di negara Thailand, di mana pada hari itu ataupun beberapa waktu itu, 2 tahun yang lalu lebih kurang, 23 Juni 2018 ini terjadi. Ada 13 pemain sepak bola remaja dan pelatihnya terperangkap di sebuah gua yang dalam di negara Thailand. Nama gua itu ada Gua Tam Luang. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh juga baca cerita ini atau mungkin sudah mendengar cerita ini. Apa yang terjadi pada hari itu? Ketika orang-orang muda remaja ini selesai mengadakan latihan sepak bola bersama seorang pelatihnya, mereka pergi berekreasi ke sebuah gua untuk masuk ke dalam gua yang dalam itu. Tanpa mereka sadari, di luar sedang terjadi hujan yang sangat deras. Dan dikatakan gua ini sangat riskan untuk mengalami banjir besar kalau hujan datang dengan sangat keras. Mereka tidak tahu karena mereka sedang ada di dalam. Gua itu cukup dalam dan mereka ada di dalam dan mereka tidak tahu kalau sedang ada hujan yang begitu sangat deras. Lokasi gua ini sangat rentan banjir tiba-tiba ketika musim hujan, dan benar hari itu gua ini kemudian dipenuhi dengan air. Jalan keluar daripada gua ini penuh dengan air dan terperangkaplah 13 orang itu di dalam gua yang cukup dalam dan sudah penuh dengan air. Sudah pasti ketika berita ini disampaikan, upaya pencarian dilakukan melibatkan lebih kurang 1.000 penyelam-penyelam hebat yang datang dari seluruh dunia. Angkatan Laut Amerika yang terkenal dengan kehebatan mereka mengirimkan bantuan. Tentara Angkatan Laut Inggris termasuk negara Thailand sendiri dan beberapa negara yang punya kemampuan militer yang hebat, mereka pergi ke Thailand untuk menolong 13 orang, 12 pemain sepak bola remaja dan seorang pelatihnya yang sedang terperangkap di sebuah gua yang sangat dalam ini. Nah, mereka berusaha untuk menolong orang-orang yang sedang terperangkap ini. Bagaimana cara mengeluarkan mereka? Dan singkat cerita, kemudian regu penolong berhasil masuk ke dalam gua dengan menyelam kedalaman gua itu. Dan ditemukanlah seperti yang ada di gambar ini. Ditemukanlah
13 orang itu sedang berlindung di satu gundukan batu yang ada dalam gua itu, yang hampir seluruhnya sudah dipenuhi dengan air. Tetapi ada beberapa tempat yang agak tinggi di dalam, dan mereka berlindung di tempat yang tinggi itu supaya mereka tidak tenggelam. Mereka mulai kekurangan makanan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan oksigen mereka juga sudah mulai menipis. Mereka kurus dan lemas. Tidak ada yang dapat mereka lakukan karena mereka terjebak di tempat itu sudah cukup agak lama. Beberapa hari mereka terjebak di dalam goa itu. Ketika regu penolong telah menemukan orang yang harus diselamatkan ini, masalah yang mereka temukan adalah bagaimana mengevakuasi mereka. Karena kedalaman gua ini cukup dalam, lebih kurang 2 kilometer jauh ke dalam, dan memerlukan perjalanan lebih kurang selama 3 jam dengan menyelam. Padahal anak-anak remaja ini tidaklah orang-orang yang ahli di dalam menyelam. Gua ini cukup dalam, lebih kurang 2 kilometer, dan di beberapa tempat ada kedalaman air yang cukup dalam seperti yang ada di diagram grafik ini. Kemudian regu penolong kemudian berusaha untuk menyelamatkan mereka. Penyelam-penyelam handal masuk ke dalam gua yang dalam itu. 2 kilometer jauhnya, penuh dengan air, dingin, dan lain sebagainya. Dan tim ahli ini membawa tabung-tabung untuk masuk ke dalam supaya dapat mengeluarkan dan menyelamatkan orang-orang ini. Hal yang pertama yang mereka lakukan, mereka mengajar teknik untuk menyelam, teknik-teknik dasar menyelam. Kemudian 2 penolong akan menolong 1 orang, di mana 1 orang akan membawa tabung oksigen untuk seorang yang ditolong, dan 1 orang untuk menuntun dia supaya dia bisa belajar untuk menyelam menggunakan tali yang dibuat keluar dari gua itu. Tim penolong mereka membawa makanan, tabung oksigen, kemudian melatih menyelam, dan singkat cerita, 1 persatu orang yang terjebak itu dikeluarkan dari gua itu dengan cara yang sudah mereka rencanakan. Seorang mengawasi seorang yang harus ditolong ini, seorang penolong mengawasi seorang yang harus ditolong, membawa sebuah tabung, menolong dia supaya dia bisa menyelam dengan baik keluar dari gua itu. Karena sudah 14 hari, 2 minggu mereka terjebak di dalam gua yang sangat dalam. Puji Tuhan, pada waktu itu regu penyelamat berhasil menyelamatkan 13 orang yang terjebak. Selamat semuanya dapat keluar dengan baik. Dan berita ini cukup membawa sukacita bagi semua orang, keluarganya, bahkan menjadi berita seluruh dunia bagaimana tim ahli dari berbagai negara bekerja sama untuk menolong dan membebaskan 14 orang yang terjebak di gua yang sangat dalam. Tetapi di tengah-tengah cerita yang menyenangkan itu, ada satu berita buruk yang terjadi. Seorang penyelam tentara Thailand bernama Sersan Mayor Samangunan. Sebenarnya dia sudah pensiun dari dinas militer, tetapi dia merelakan dirinya untuk menjadi seorang regu penolong masuk ke dalam gua, menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Sebenarnya bukan kewajibannya untuk masuk ke sana, karena sebenarnya dia sudah terbebas pensiun dari dinas militer. Tapi dia adalah seorang mantan penyelam Angkatan Laut Thailand yang sangat handal. Pada hari penyelamatan itu, Sersan Mayor Samangunan menghembuskan nafas terakhirnya. Dia menjadi korban satu-satunya dalam proses penyelamatan yang sangat heroik itu. Dia mati dalam proses penyelamatan, dan kemudian negaranya mengangkat Sersan Mayor Samangunan
menjadi seorang pahlawan nasional. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih daripada itu, Yesus telah melakukan hal yang sama. Lebih daripada Sersan Mayor Samangunan, dia merelakan hidupnya, nyawanya, untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam gua yang gelap, yang tidak berpengharapan. Yesus Kristus, lebih dari itu, dia telah lakukan hal yang sama. Dia mati di atas kayu salib. Kematian yang paling menjijikkan, kematian yang paling hina, dia harus alami untuk menyelamatkan kita. Tidak heran tema kita sepanjang KKR ini, takutlah akan Allah, muliakan Dia, sembah Dia. Karena salah satu alasan kita takut kepada Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, karena Dia telah menebus kita. Kita sudah jatuh ke dalam dosa yang dimulai sejak Adam dan Hawa. Kemudian Yesus mengambil alih dosa itu. Maut kekal Dia sudah tanggung di kayu salib. Dan akibat dosa, penderitaan-penderitaan yang masih kita alami hari ini, Dia juga akan selesaikan pada waktu Dia datang kali yang kedua. Ketika Dia datang kali yang kedua, tidak ada lagi penderitaan, kesusahan, problema, dan masalah apapun yang kita alami dalam hidup kita. Jika ini menjadi alasan kita untuk selalu menyembah, memuliakan Tuhan, takut kepada Tuhan, karena Dia telah menebus kita dari dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menyembah, memuliakan Allah yang benar, karena Dia adalah Allah yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara, umat-umat Tuhan, semuanya kita berdoa untuk firman yang kita sudah dengar. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena janji pengharapan yang Tuhan telah berikan bagi kami semuanya. Bahkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan, telah mendukakan hati Tuhan, dan melakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, Engkau telah mengumumkan sebuah rencana keselamatan bagi kami untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, dan telah bangkit dari kubur, dan sekarang mengantarai kami di kerajaan sorga, dan akan datang kembali ke dunia ini untuk membebaskan kami dari dunia yang sudah berdosa. Pengharapan kami yang terbesar menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, karena kedatangan-Mu yang kedua kali akan membebaskan kami semua, bukan hanya dari upah dosa, tetapi dari akibat-akibat dosa yang masih kami alami dalam dunia yang berdosa ini. Berkatilah semua umat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, kami semua yang telah mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan, menyembah Engkau sepanjang hidup kami, sampai Maranatha atau sampai akhir dari kehidupan kami. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus mengurapi hidup kami saat ini sampai Maranatha Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sepanjang ibadah kita telah diberkati dengan puji-pujian, dengan doa-doa. Demikian juga dengan firman Tuhan yang sangat indah yang telah dibawakan oleh hambanya, Pendeta Eben Sbiring. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya tetap mengundang untuk saudara-saudara kalian bergabung di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani online ini. Untuk besok pada hari ketiga. Saudara sekalian, pada hari ketiga dengan judul Dia Ingin Tinggal Dalam Hatimu,
yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Leonard Mamentu. Saya tetap mengundang untuk saudara mengajak teman saudara, sahabat saudara, pacar saudara, keluarga saudara, siapapun yang saudara ingin ajak. Tetaplah bergabung di jam 19 WIB atau jam 7 malam melalui aplikasi Zoom, YouTube, atau Facebook Advent KJKT. Terima kasih atas kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam ini. Biarlah dengan demikian kita boleh bertemu kembali di jam yang sama. Tuhan memberkati.